Poin nomor 6 ini yang sangat-sangat membagongkan sekali menurut saya itu adalah suami selalu salah gitu kan. Nah, ini bukannya terjadi pada suami-suami saja, ini terjadi kepada semua lelaki ya, kebanyakan gitu kan, terjadi kepada semua lelaki kalau wanita itu harus selalu benar dan laki-laki itu selalu di jalur yang salah. Oh, sahabat trader asal trading, oke, walaupun namanya trader asal trading, tapi saya tidak sepenuhnya trading dalam aset digital ya teman-teman. Trading itu hanya berdagang. Trader asal trading berarti pedagang yang asal berdagang. Oke teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur dan banyak rezekinya ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini saya akan membahas 6 tanda istri masih teringat mantan kekasih anjay. Oke, sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa saya ingatkan kembali untuk like, share, dan subscribe. Oke teman-teman, langsung saja ke inti pembahasannya ya. Oh iya, tadi itu saya udah mengatakan belum kalau trader asal trading itu adalah pedagang yang asal berdagang teman-teman. Jadi saya nggak fokus di trading binary option yang sekarang lagi ricing-ricingnya penipuan-penipuan ya. Tapi kalau menurut saya itu bukan penipuan cuy, itu yang ketipunya aja gitu kan, yang kurang jernih untuk memilih, untuk berpikir kembali gitu kan. Oke teman-teman, untuk video kali ini jadi saya akan fokus lagi ya, setelah kemarin saya mengatakan saya tidak akan membahas tentang yang bucin-bucin lagi, tapi di sini saya dapat rekomendasi dari YouTube bahwa akun saya itu baiknya di video-video seperti ini gitu teman-teman. Tapi kalau trading juga akan saya lakukan, itu tidak terlalu sering dan hanya semau saya untuk membagikan seputaran trading di binary option yang saya jalani gitu. Penghasilannya buat hanya sekedar beli rokok. Saya nggak menyaranin kalian ikut trading seperti saya kalau kalian itu tidak benar-benar cerdas. Oke, dan kita langsung lanjut ke video pembahasan nomor 1 ya, 6 tanda istri masih teringat mantannya anjay. Bahaya, ngeri banget cuy. Ini ujung-ujungnya nanti dia ada rasa-rasa cinta gitu, dan mungkin ada ya bahaya pokoknya. Oke, untuk poin yang pertama, dia sering menjauh ya teman-teman. Nah, pada poin pertama ini, jika istri Anda selalu menjauh dan pokoknya kurang berkomunikasi dengan kalian, pasti ada sesuatu yang dia pikirkan. Apalagi jika istri kamu sering melamun dan membuka dokumentasi masa lalunya, dan bisa jadi itu sangat sulit bagi si dia untuk melupakan kekasih gitu kan, walaupun sudah berumah tangga dengan kamu tentunya. Ini hati-hati ya cuy. Oke, lanjut ke poin nomor 2. Di sini kalian hanya mendengarkan saja ya. Jadi dari sebelum-sebelumnya 3 tahun yang lalu itu kalian baca-baca teks, di sini kalian hanya perlu mendengarkannya, jangan skip-skip juga agar semua bisa dicerna dengan baik teman-teman. Oke, nomor 2, masih berkomunikasi dengan mantan. Nice, istri masih berkomunikasi dengan mantan. Wow, bahaya banget ini cuy. Oke, nomor 2, istri kalian masih menyimpan kontak di kontak ponselnya ya, nomor dia di kontak ponselnya. Lalu ketika kalian bertanya itu biasanya dengan alasan, kenapa kamu masih nyimpan mantan kamu? Terus jawabannya, ya saya masih ingin bersilaturahmi dengannya. Terus bisa beralasan untuk masih ingin bersilaturahmi, atau bisa beralasan yang paling sering, alasan itu yang sering banyak didengar itu alasan nggak apa-apa lah gitu kan, disimpan, orang juga ini mah udah masa lalu, kali aja nanti ke depannya saya butuh gitu kan. Butuh untuk apa itu teman-teman? Untuk kehangatan kali ya anjay. Bahaya banget. Oke, lanjut poin nomor 3, semangat saat bertemu mantan nih anjay. Ini sangat-sangat wow gitu kan. Semangat saat bertemu mantan. Semangat saat bertemu mantan itu bisa terjadi ya ketika
istri kamu sedang jalan-jalan dengan kamu di suatu tempat seperti mall, pusat perbelanjaan lainnya, di pasar, minimarket, atau misalkan tempat-tempat olahraga, jogging dan sebagainya gitu. Nah disitulah si dia itu kalian lihat bertemu dengan mantannya, dia ngobrol-ngobrol gitu kan, tapi masih menjaga perasaan terhadap kamu nih sebagai suaminya. Pokoknya kalian liatin aja gitu kan, apabila perbincangannya itu membuat istri kamu menjadi asik gitu kan, menjadi gimana lah, sedangkan dengan kamu itu bicaranya seperlunya aja, tapi dengan dia seolah-olah terbuka semuanya. Tapi ingat, di sini pasti dia masih menyembunyikan, masih menjaga perasaan kamu gitu kan, nggak ujuk-ujuk dia ngomong kamu dicuekin. Pasti dia sering bercanda-bercanda sambil ya bicara-bicara gitu sama mantannya, dan seling-seling dengan bercanda agar kamu itu tidak curiga gitu teman-teman. Itu bisa terjadi loh. Oke, nomor 4 nih, setelah berbincang dengan mantannya menjadi asik gitu kan, istri kamu itu dengan alasan yang paling dalam di hatinya masih menyimpan perasaan. Oke, kita lanjut nomor 4 nih, malas disentuh. Nah, saat suami melompat ke tempat tidur untuk menyentuhnya, namun sang istri malah mendorong untuk pergi gitu kan. Anjir, ini nyesek sekali ya gitu kan, udah pengen-pengennya malah disuruh pergi atau menjauhi dia gitu kan. Ini bisa terjadi, jadi malas disentuh sama kamu karena dia masih terngiang-ngiang di pikiran seorang mantannya. Anjir, bahaya banget ini pastinya terjadi karena dia itu teringat masa lalu atau habis bertemu dengan si mantannya itu. Ya seperti tadi gitu kan, dia di poin nomor 3 dia bertemu dengan mantannya, berbincang-bincang asik gitu kan, tapi masih menjaga perasaan kalau di depan kamu. Tapi kalau misalkan di belakang nggak tahu deh, habis berbincang-bincang itu dia teringat masa lalunya, mungkin dia ingin mengulang hingga moodnya dengan kamu itu menjadi hilang. Oke, nomor 4 nih, poin berbahaya itu kalau udah menjurus ke situ ya pasti kalian akan mumet juga. Kita lanjut nomor 5 ya. Nomor 5 ini adalah membandingkan suami dengan orang lain. Pasti ini adalah perasaan yang sangat membagongkan buat kalian dan tentunya buat gua juga gitu kan. Ketika istri sudah membanding-bandingkan suami dengan orang lain. Oke. Tapi jika nomor ini terjadi, cobalah kalian atasi dengan membangun komunikasi yang lebih baik. Jangan menyimpan masalah di dalam hati gitu teman-teman. Jadi jika poin nomor 5 ini sudah terjadi, kalian bisa membangun komunikasi dengan si istri gitu kan. Kalian terbuka, jangan menyimpan perasaan benci apa gimana gitu, ungkapkan saja semuanya ya, semuanya diungkapkan dengan kepala dingin ya. Jadi jangan amarah juga, jangan nafsu juga, karena itu akan menimbulkan pertengkaran nantinya teman-teman. Dan dengan secara perlahan kalian itu harus mengingatkan, tidak secara langsung, bahwasanya berumah tangga itu dengan siapapun pasti akan terjadi yang namanya seperti yang sekarang ini gitu dialami gitu kan. Kalian jangan sampai dia berpikir kalau misalkan berumah tangga dengan si A pastinya bakal begini, pastinya bakal begini, karena itu nggak akan seperti itu ya. Pasti yang namanya rumah tangga itu ada yang namanya pertengkaran, karena kalau nggak ada yang namanya pertengkaran itu nggak akan asik ya gitu kan. Itu adalah bumbu dari sebuah rumah tangga kalau menurut saya teman-teman. Karena setelah pertengkaran itu terjadi biasanya ada momen-momen yang will pokoknya. Oke teman-teman, pokoknya lanjut di poin nomor terakhir, yaitu poin nomor 6. Poin nomor 6 ini yang sangat-sangat membagongkan sekali menurut saya, itu adalah suami selalu salah gitu kan. Nah ini bukannya terjadi pada suami-suami saja, ini terjadi kepada semua lelaki ya, kebanyakan gitu kan, terjadi kepada semua lelaki. Kalau wanita itu harus selalu benar dan laki-laki itu
selalu di jalur yang salah. Oke, jika istri selalu marah-marah kepada suami sedangkan suami sudah bersikap benar menurut dirinya, di situ pasti ada yang salah nih. Bisa jadi ada yang salahnya itu si istri masih menyimpan ingatan yang kuat terhadap mantan kekasihnya. Anjay. Nomor 6 ini sangat bahaya sekali ya teman-teman. Sudah memperlakukan hal yang benar tapi selalu disalahkan gitu kan, atau suka mencari kesalahan-kesalahan. Misalkan kalian berinisiatif gitu, yang biasanya enggak nyapu, enggak cuci piring, lalu dalam pikiran kalian itu pengen melakukan hal-hal yang tidak biasa dilakukan agar sedikit membantu pekerjaan rumah tangga. Misalkan kalian menyapu gitu kan dan cuci piring, tapi di situ pastinya masih ada kesalahan yang dicari. Contohnya dia marah-marah cucian gitu kan, atau apalah itu. Oke teman-teman, segitu aja dulu videonya, singkat, padat, dan mudah-mudahan jelas ya. Di sini hanya membagikan tanda-tanda istri masih teringat pada mantan kekasihnya. Bisa jadi masih menjalin hubungan yang gelap teman-teman. Bahaya nih, bahaya cuy. Pokoknya itulah ya 6 tanda-tanda istri masih teringat pada mantan kekasihnya gitu kan, atau masih ada perasaan pada mantan kekasihnya. Biasanya itu dipicu karena ada selisih dalam sikap keseharian kalian berdua gitu kan. Ada selisih, misalkan ada kesalahpahaman, biasanya dia langsung gitu kan mengingat masa lalunya, dan disitulah semakin kuat dia terhadap si sang mantan. Bahaya ini. Jadi pokoknya kalian harus pinter-pinter saja gitu kan, harus dibawa enjoy, jangan dengan kekerasan, karena dengan kekerasan tidak akan menyelesaikan sebuah masalah. Berbicaralah dengan baik dan benar dan dengan kepala dingin. Oke, segitu aja dulu 6 tanda istri masih mengingat mantan kekasihnya. Jangan lupa subscribe teman-teman, dan bagi yang ingin bertanya silahkan kalian ketikkan di kolom komentar. Dan bagi yang sudah menonton videonya terima kasih banyak, yang sudah subscribe terima kasih banyak, apalagi yang sudah share. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.